Bupati Balangan sambut 248 mahasiswa KKN STIK Raha Amuntai. Pemkab Balangan optimalkan pemahaman program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Kabupaten Balangan masuk nominasi ASEAN Smoke Free Award 2023. Sosialisasi verifikasi data PPKS sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Gerai pangan murah, bantu masyarakat dapatkan kualitas pangan dengan harga terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Anggita Rose Aprilia Danisva, berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan Abdul Hadi sambut kedatangan mahasiswa kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rasyidiyah Halidiyah Amuntai di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Senin 28 Agustus 2023. Bupati Balangan Abdul Hadi sambut kedatangan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran atau STIK Rasyidiyah Halidiyah atau Raha Amuntai di Mahligai Mayang Maurai Paringin, Senin 28 Agustus 2023. Diketahui sebanyak 248 mahasiswa STIK Raha Amuntai bakal melaksanakan KKN di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Mandi dan Lampihong. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan kegiatan KKN ini sangat membantu pelaksanaan pembangunan program-program pemerintah, khususnya di wilayah pedesaan. Apalagi menurutnya mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan bisa membawa pencerahan, inovasi, dan perubahan ke arah yang positif bagi masyarakat desa. Sementara itu, pimpinan STIK Raha Amuntai, Haji Abdul Hasib Salim sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Balangan atas ketersediaannya dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa STIK Raha Amuntai yang ingin melaksanakan KKN di Kecamatan Batu Mandi dan Lampihong. Abdul Hasib Salim menjelaskan bahwa program kegiatan KKN mahasiswa STIK Raha Amuntai ini lebih fokus pada pembinaan keagamaan. Harapannya bahwa mahasiswa ini benar-benar mampu mengaplikasikan pengetahuannya yang diterima di bangku kuliah untuk belajar di masyarakat, karena mereka semua akan kembali ke masyarakat. Jadi bagaimana mereka belajar bermasyarakat, itu yang kita harapkan. Dan bagi masyarakat juga ada sesuatu yang barangkali bisa didapatkan, perubahan-perubahan yang terjadi dan kerjasama yang terjadi di masyarakat. Abdul Hasib Salim juga mengharapkan kepada mahasiswa agar bisa mengaplikasikan seluruh pengetahuannya dan mampu melakukan adaptasi di lingkungan masyarakat. Lebih beruntung lagi karena tadi saya secara tidak formal, Pak Bupati berharap ada kerjasama yang lebih ditingkatkan lagi melalui MOU dalam rangka pembinaan keagamaan dan membuat rumah-rumah tahfiz di Kabupaten Balangan. Ditemui usai acara, salah satu mahasiswi STIK Raha Amuntai, Zihan Hayati yang akan melakukan KKN di Desa Kupang, Kecamatan Lampihong menegaskan siap berpartisipasi dan berkontribusi nyata kepada masyarakat khususnya di lokasi KKN. Beberapa program kegiatan pun sudah direncanakan dan berharap KKN tahun ini dapat berjalan lancar sesuai dengan visi misi STG Amuntai untuk membangun masyarakat yang madani, robani, dan berlandaskan Al-Quran. Jadi untuk sementara ada beberapa agenda yang sudah kami rencanakan yang akan kami ingin laksanakan dan kami ingin ajukan kepada kepala desa di Desa Kupang. Di antaranya untuk kegiatan yang telah dilaksanakan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti kegiatan masyarakat seperti misalnya yasinan ibu-ibu, maulidan ibu-ibu, ada maulidan habsyi ataupun ceramah keagamaan, posyandu. Katanya ada kegiatan posyandu sekitar 4 bulan sekali. Bella Kira Rendra dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk media center pemerintah Kabupaten Balangan.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Aula Kantor Kecamatan Lampihong, Selasa 29 Agustus 2023. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau DPM-PTS PT 2K Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Aula Kantor Kecamatan Lampihong, Selasa 29 Agustus 2023. Turut hadir Camat Lampihong Muhammad Arsyad, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Tabalong Eko Eno Prianto, Kepala Desa se-Kecamatan Lampihong serta masyarakat setempat. Camat Lampihong Muhammad Arsyad menyebut ada 27 desa di Kecamatan Lampihong yang masih perlu sekali diberikan pemahaman terkait BPJS Ketenagakerjaan guna pengoptimalan program tersebut. Terlebih Muhammad Arsyad juga turut mengapresiasi pemerintah daerah yang dalam hal ini DPM PTS PT 2K Balangan sebagai leading sektor atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu JF Fungsional Bidang Hubungan Industrial DPM PTS PT 2K Kabupaten Balangan, Arif Musrifin mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program Bupati Balangan terkait jaminan ketenagakerjaan. Alhamdulillah kami sudah bisa melaksanakan program dari Pak Bupati terkait dengan jaminan ketenagakerjaan 26.000 bagi tenaga kerja rentan di Balangan, dan alhamdulillah ini adalah sosialisasi manfaatnya yang kedua. Yang pertama di Kecamatan Juai, ini yang kedua di Kecamatan Lampihong, dan mudah-mudahan masyarakat kita nanti merasakanlah manfaatnya daripada program Pak Bupati ini. Untuk itu Arif menilai perlu adanya sosialisasi ini sehingga pengetahuan dan pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan dapat benar-benar tersampaikan kepada masyarakat. Adapun Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Tabalong, Wilayah Operasional Kabupaten Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Utara, Eko Eno Prianto menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan. Karena menurutnya informasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan ini masih banyak belum diketahui publik. Adalah salah satu dari program dari Pak Bupati yang melindungi 26.000 tenaga kerja di Balangan. Program ini diinisiasi oleh Pak Bupati setelah mendapatkan informasi bahwa sebenarnya program ini dasarnya dari Inpres nomor 2 tahun 2021 yang mewajibkan bahwa seluruh SKPD, seluruh kementerian dan bupati dan wali kota untuk ikut andil dalam BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Di saat ini kita di Lampihong itu sebagai rentetan untuk melakukan sosialisasi dari program Pak Bupati tersebut. Tadi Pak disebutkan ada beberapa kalangan pekerja yang menengah ke bawah, itu Pak seperti apa Pak? Ya, jadi yang dimaksud itu adalah tenaga kerja rentan ya. Tenaga kerja rentan itu adalah mereka pekerja yang khususnya adalah pekerja informal yang sebenarnya untuk mencukupi kehidupan mereka sendiri itu kurang, bisa pas-pasan dan tidak mampu untuk mengikuti jaminan sosial secara mandiri. Nah, sementara pekerjaan mereka sendiri itu sangat rentan. Nah, inilah program ini yang dimaksud dengan program tenaga kerja rentan. Oke, terakhir Pak, harapannya Pak terkait kegiatan ini. Oke, harapan kami sebenarnya bukan hanya bersumber dari APBD. Kami bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan itu untuk seluruh pekerja. Jadi harapan kami adalah bahwa seluruh pekerja di Balangan mampu bekerja keras dan bebas cemas. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan sambut kedatangan tim monitoring evaluasi penerapan kawasan tanpa rokok dalam rangka ASEAN Smoke Free Award bertempat di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Rabu 30 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Balangan sambut kedatangan tim monitoring evaluasi penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR dalam rangka ASEAN Smoke Free Award 2023 bertempat di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Rabu 30 Agustus 2023.
Kedatangan tim monitoring disambut langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Balangan, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Kabupaten Balangan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kepala SKPD. Adapun tim monitoring yang berhadir yaitu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI, Hanifah Rogayah dan Anissa Medriarti, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendak RI, Hadrian Marta, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI, Joko Stio. Tim monitoring Kemenkes RI, Hanifah Rogayah menyampaikan ada 7 tatanan yang akan dinilai tim ASEAN Smoke Free Award, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Adapun tujuan dari adanya KTR ini yaitu berusaha untuk mengendalikan konsumsi rokok pada anak usia rentang 10-18 tahun yang sesuai dengan peraturan bahwa bukan untuk melarang merokok tetapi mengatur kawasan yang harus tanpa asap rokok. Jadi ada 2 orang dari Kementerian Kesehatan, kemudian 1 orang dari Kementerian Dalam Negeri, dan 1 orang lagi dari Kementerian Pendidikan, Direktorat SD. Jadi kementerian terlibat ini terkait dengan ada tatanan KTR itu ada 7 yang sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, yaitu ada 1 adalah fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian yang kedua adalah sekolah ya, tempat belajar mengajar sekolah, yang ketiga adalah tempat bermain anak, kemudian yang keempat adalah rumah ibadah, yang kelima adalah angkutan umum, yang keenam adalah tempat-tempat umum, dan yang ketujuh adalah tempat kerja. Sementara itu Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Balangan, Ahmad Nasei mengatakan masuknya Kabupaten Balangan sebagai nominasi ASEAN Smoke Free Award ini, maka tim monitoring akan melakukan penataan di 10 titik sesuai dengan jadwal yang ditentukan, terhitung dari 29 Agustus sampai dengan 1 September 2023. Sehubungan dengan ada ASEAN Smoke Free Award. Nah, jadi kita Balangan ini kan sebagai nominasi untuk diikutkan ASA ini ya, untuk diikutkan tingkat ASEAN bebas asap rokok. Ahmad Nasei mengharapkan setelah ini nantinya Kabupaten Balangan bisa menerapkan kawasan bebas asap rokok di sejumlah titik yang sudah diberikan tanda peringatan KTR. Harapan kita dengan kegiatan ini semakin penerapan kawasan tanpa rokok ini semakin dikenal masyarakat dan semakin diimplementasikan oleh masyarakat. Nah, selama ini kan kita sejak tahun 2014 sudah mensosialisasikan kawasan tanpa rokok ini. Jadi sampai sekarang kita tidak henti-hentinya mensosialisasikan masyarakat. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masyarakat semakin tahu dan semakin mengerti, semakin menyadari. Terakhir pada kesempatan ini juga dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata kepada tim monitoring dan sesi foto bersama. Abdul Halim dan juru kamera Maidi melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi verifikasi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Aula Kantor Kecamatan Lampihong, Rabu 30 Agustus 2023. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3 PMD Balangan menggelar sosialisasi verifikasi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di Aula Kantor Kecamatan Lampihong, Rabu 30 Agustus 2023. Diketahui untuk PPKS ini merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, bahkan sosial secara memadai dan wajar. Selain itu pula sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat dan valid demi tercapainya penyelenggaraan kesejahteraan yang sesuai dan optimal. Hadir dalam kegiatan Camat Lampihong, perwakilan Dinsos P3 PMD Balangan, serta unsur pemerintah desa sekecamatan Lampihong.
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana Kabupaten Balangan, Muhammad Syamsuddinor mengatakan data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Syamsuddinor berharap kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi agar dapat memanfaatkannya sehingga bisa berguna dan menghasilkan apa yang ingin diwujudkan. Senada dengan hal tersebut, Camat Lampihong Muhammad Arsyad juga berharap dengan adanya kevalidan data kemiskinan ini agar tidak terjadi permasalahan seperti warga yang tidak seharusnya menerima bantuan dan sebaliknya, serta menghindari data ganda dan permasalahan lainnya. Sehingga perlunya pendampingan dari proses perencanaan sampai penyaluran bantuan pada seluruh keluarga penerima manfaat. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menggelar kegiatan Gerai Pangan Murah yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Lampihong, Kamis 31 Agustus 2023. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan menggelar kegiatan Gerai Pangan Murah yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Lampihong, Kamis 31 Agustus 2023. Pada kegiatan Gerai Pangan Murah disediakan sejumlah kebutuhan sembako dengan harga lebih murah dibanding harga pasar. Ditemui usai acara, staf DKP 3 Balangan, Ika Kusmiati menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi mengenai ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Kegiatan GPM ini tujuannya untuk memastikan pangannya sampai ke masyarakat dengan harga terjangkau, terus juga untuk mengendalikan inflasi dan supaya kada ibaratnya di pasar tuh kada perlu berebut kayak tenang orang tuh perlu pangannya. Apa saja yang dijual? Yang dijual yang sekarang ada bawang merah dan bawang putih, telur, beras, gula, sama minyak. Ini kan di Kecamatan Lampihong, kedepannya di Kecamatan mana lagi? Kedepannya untuk besok ada di Awayan, terus masih ada 4 kali setiap kecamatan. Eka berharap dengan adanya kegiatan Gerai Pangan Murah tersebut kebutuhan masyarakat pun dapat terpenuhi. Sementara itu Camat Lampihong, Muhammad Arsyad turut sampaikan terima kasihnya kepada instansi penyelenggara dan berharap program seperti ini dapat terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Yang pertama-tama kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan dikhususkan pada bidang ketahanan pangan karena untuk kegiatan ini sangat terbantu sekali masyarakat kami terutama pada masa-masa krisis seperti sekarang ini, sehingga dengan adanya kegiatan pasar seperti ini, alhamdulillah masyarakat sangat terbantu. Dan harapan Bapak untuk kedepannya? Harapan kami untuk kedepannya mudah-mudahan program seperti ini tetap berjalan sehingga secara perekonomian karena sekarang sangat terpuruk sekali masyarakat kita, mudah-mudahan masih bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Dan juga dalam hal ini mudah-mudahan juga akan bisa mengurangi angka stunting di kecamatan kita. Adapun salah satu warga Kecamatan Lampihong, Dahliani sangat menyambut baik adanya Gerai Pangan Murah ini karena sembako yang dijual lebih murah dibanding tempat lain. Tanggapan aku manukar di situ lebih murah daripada di luar. Nah, di situ dulu untungnya. Aman bagi kita mencari yang termurah tuh hemat. Nah, berarti intinya hemat aja lah. Hemat. Nah, menukar tambahan yang lain lagi Pak Ai. Harapan pian terkait pangan murah ini. Mon harapan kecil lah. Semoga setiap bulannya tuh diadakan pasar murah terus. Jadi kan terjangkau buat masyarakat. Nah, ada nih anak manukar nih beretaan kawa Pak Ai. Nah, itu pun menurut ulun. Mudahan ada kesentuhan dari pemerintah nih bergiliran lah, mungkin antar desa kayak itu. Diketahui setelah di Kecamatan Lampihong,
Kegiatan Gerai Pangan Murah akan kembali digelar di Kecamatan Awayan pada 1 September 2023. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Anggita Rosa Aprilia Danisva dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.